Walau kana mujami'an inda tulu'il fajri, orang pas bersenggama dengan istrinya semisal itu pas tulul fajri, fajar muncul, tapi fanaza halan, seketika dia mencabut alat kelaminnya seorang laki-laki tadi, suaminya, maka soha saumu, puasanya sah. Yang penting dicabut seketika, jangan ditunda-tunda menunggu inzal. Menyengaja muntah itu kan, artinya mengeluarkan sesuatu dari dalam perut kita, dari dalam perut kita, selain riak, selain ludah, yang berasal dari dalam perut dan muntah-muntah, di mana di situ membatalkan. Kasus yang terjadi memang gini, kita pernah dengar bahwasanya yang mengeluarkan sesuatu dari dalam perut, umpama di tengah-tengah puasa, siang-siang bolong puasa Ramadan, kita itu pengen BAB. BAB itu kan mengeluarkan sesuatu dari dalam perut. Orang kalau BAB, ini mohon maaf ya bahasanya agak jorok. BAB itu kan kalau kita keluar, kalau tidak dalam keadaan mensel kan kalanya keluar masuk, keluar masuk seperti itu. Ada barang yang sudah keluar tapi karena belum tuntas, akhirnya dia masuk lagi. Itunya itu coklat-coklatnya. Lah, apakah itu bisa masuk dalam kategori ranah mengeluarkan sesuatu dari dalam perut, tapi tidak dari mulut, tapi dari dubur? Itu bagaimana hukumnya? Apakah tetap sah? Berarti apa bahasa Jawa apa? Ya. Metu melbuna metu. Ya. Karena gegelen atau apa, BAB-nya tidak lancar, karena mungkin makanannya kurang makan sayur, kurang makan buah. Asalnya kan begini, ini juga terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa itu kan banyak sekali kan. Ini dalam kitab Matul Ghoya wa Takrib ini ada 10. Di antaranya adalah mawasola amdan ilal jaufi awir roksi wal hukna fi ahdi sabilaini wal qai'u amdan. Ini diantara hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Di antaranya lagi adalah wal inzalu an mubasyaratin wal haidu wan nifasu wal junun wariddah. Intinya ada 10 perkara yang masuk secara sengaja. Ini yang menjadi poinnya itu di sini. Ma wasola amdan ilal jaufi, masuk secara sengaja. Ada kesengajaan memang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Atau awir roksi, ke kepala. Ini adalah 2 hal, mencakup 2 hal. Yang pertama adalah perkara yang masuk lewat jalur yang normalnya itu memang lubang yang ada di anggota tubuh manusia. Misal tembus ke perut misalnya. Enggak harus tembus ke perut, pokoknya masuk ke dalam, dan itu lewat lubang yang normalnya ada di anggota tubuh manusia, seperti mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang bawah 2 itu lubang-lubang yang normalnya umumnya orang itu mempunyai itu. Atau lubang-lubang yang arid itu baru ada, dan di situ disebabkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin semisal kecelakaan kemudian dia anggota tubuhnya berlubang. Itu ketika kemasukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa juga batal. Wal hukna fi ahdisabilain, suntik tapi suntik yang dimasukkan ke lubang yang ada pada tubuh manusia, bukan pori-pori. Bukan. Kalau masalah suntik ke pori-pori, biasa normalnya itu ke pantat atau apa biasanya lengan ya. Lengan itu memang ada perbedaan pendapat ulama, ada perbedaan yang pendapat. Yang asoh tidak membatalkan. Tapi bahasanya tidak al-asoh. Kalau dalam kitab yang saya bawa ini bahasanya pokoknya ada beberapa ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Al-ibrah, suntik itu tidak, atau kalau dalam bahasa lama itu al-huknah itu suntik. Dalam kitab Al-Bajuri juga sudah ada
bahwa al-huknah itu artinya adalah allazi yuhqanu bihi al-maridu fit dubur. Mestinya penggunaan awal itu seperti itu. Kalau pada anggota tubuh yang tidak ada lubangnya sesuai tubuh normalnya manusia, maka ya nggak apa-apa. Lewat pori-pori itu kan nggak ada lubang. Itu artinya kalau di dalam kitab ini, dalam kitab baju itu adalah manfaat atau jauh sing yuhassu bi ahadil hawas, yaitu dapat diindra dengan salah satu indra, alias lubang itu terlihat. Kalau pori-pori itu nggak terlihat. Enggak. Ya mengeluarkan keringat seperti saya ini karena panas ini cuacanya, nggak ada AC-nya, nggak ada kipas-nya. Itu nggak apa-apa. Kita mengeluarkan keringat masa batal puasanya ketika kita bekerja? Itu juga keluar dari dalam keringat dan lain sebagainya. Ya. Itu nggak membatalkan keringat karena keluarnya dari pori-pori. Lubangnya itu tidak bisa diindra dengan mata. La yuhassu bi ahadil hawas al khumsah. Tapi kalau bisa diindra, maka di situ dapat membatalkan. Bisa lihat tadi lubang mulut, hidung dan lain sebagainya. Kemudian ta'amudul qawa' atau menyengaja memuntahkan sesuatu. Ini juga ada syarat ta'amud. Ta'amud itu sengaja. Berarti kalau ada pertanyaan semisal orang BAB, kemudian bahasanya tadi keluar masuk, itu bahasa Jawanya saya remang-remang apa itu? Itu kalau seperti itu ya nggak masalah, Bang, itu kan tidak ada kesengajaan. Orang ketika buang air besar itu tidak dapat mengontrol itu. Itu adalah naluri tubuh loh itu. Naluri tubuh ya. Kalau orang sudah mau ya bagaimana? Kadang orang itu cara Jawanya gegelen itu rada metu-metu, kadang lagi sedih, itu dia tidak bisa untuk mengontrol itu. Kalau dia tidak bisa mengontrol itu berarti laisa bikhtiyarihi, tidak karena keinginannya sendiri, tapi itu memang tabiat. Beda halnya ketika itu bikhtiyarihi atau bita'ammudihi, maka dapat membatalkan, beda lagi. Saya kira sudah jelas karena ta'amudnya tadi ta'amud BAB-nya, tapi untuk keluar masuknya tadi nggak jelas. Jadi pada suatu malam lebih dramatis. Kita kan boleh, orang Islam boleh arafah, melakukan hubungan jima atau bersenggama dengan istrinya di malam-malam bulan puasa. Nah, kebetulan si suami istri itu melakukan hubungan suami istrinya atau bersenggama tadi mendekati waktu imsak bar sahur. Kemudian jawil bojone pengen, dan pas waktu imsak, akhirnya di paske waktu imsak baru selesai inzal, diakhirilah hubungan senggama tadi. Nah, setelah selesai mandi dan sebagainya mungkin, namun setelah waktu imsak berlalu, artinya sudah masuk waktu subuh, ternyata masih ada mani yang keluar dari si suami tadi, tapi sudah selesai. Ini dari suami ataupun dari istri, mungkin kedua-duanya. Apakah puasanya sah atau tidak? Jadi ada sisa-sisa inzal setelah selesai imsak atau setelah subuh. Nah, tadi jangan sebutkan bahwasanya salah satu yang membatalkan puasa itu kan inzalul mani, mengeluarkan mani dengan sengaja, tanpa mimpi, tanpa artinya ada istilahnya mengeluarkan mani. Nah, apakah ini bisa membatalkan puasa atau seperti apa? Apakah puasanya sah atau tidak? Karena sebenarnya ini adalah efek dari hubungan yang semalam dilakukan, tapi maninya masih tersisanya belum plong, belum keluar semua, dan keluar lagi setelah waktu sahur selesai atau setelah imsak. Pripun ini? Terima kasih. Pertama saya ingin meluruskan dulu ya. Batasan akhir orang diperbolehkan untuk melaksanakan hal-hal yang
diharamkan ketika sudah berpuasa, atau dikatakan sebagai awal pelaksanaan puasa pada setiap harinya. Kata imsak ataupun istilah imsak yang sudah menjadi perkara yang umum di masyarakat kita, itu sebetulnya belum habis waktu untuk melakukan hal-hal yang masih boleh untuk dilakukan sebelum tulul fajr. Karena kalau kita teliti, ketika imsak di masjid-masjid atau di musola-musola itu belum masuk waktu sholat subuh. Biasanya ada sekitar 5 menit. Ya, ada jedanya. Kalau kita lihat di tabel tadi. Memang tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu antisipasi saja, agar ketika orang itu melakukan makan, minum, atau tadi misal bersenggama dengan istrinya, itu tidak kebablasan. Karena orang itu kan tidak, saya sendiri nggak pernah melihat sendiri tulul fajri. Jadi bagaimana kita bisa memastikan ini sudah tulul fajri atau belum? Fajar ini sudah terbit, sudah muncul atau belum? Maka untuk antisipasi kita biar tidak kebablasan, diadakannya imsak. Itu tujuan pokoknya. Karena sampai sendiri kan ngenteni adzan itu setelah tulul fajri. Jangan salah loh, adzan subuh itu setelah tulul fajri, nggak pas. Maka ketika sampai ngenteni adzan, ya nak ketika muadzinnya itu telat bangun bagaimana, atau telat adzan bagaimana? Nah, sampai ketika berpedoman pada adzan yang muadzin terus tetap melakukan hubungan intim, nah ini bahaya ini. Bahaya ini. Mestinya sudah tulul fajri, karena sampai berpegangan adzan muadzin ternyata belum berkumandang, diteruskan aja. Ternyata muadzinnya ini telat. Ini bahaya ini, bahaya. Nah, itu kalau nunggu adzan. Ya. Makanya di Indonesia ini ada tindakan antisipasi berupa apa? Imsak. Imsak itu ben wong ketika imsak wis dilereni, ngopine dilereni, rokoke dilereni, kumpul bojone dilereni. Berarti ketika itu. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan masalah apa tadi? Jima ya. Ketika dia menyelesaikan bersenggama ketika imsak. Iya, imsak selesai, tapi ada sisa-sisa kenikmatan yang keluar setelah imsak tadi. Ini beribun ya. Oh, ketika setelah imsak saja dia belum menyelesaikan, nggak apa-apa, yang penting belum tulul fajri. Apalagi setelah imsak itu maksudnya sudah masuk waktu subuh, keluarlah sisa yang tadi, jadi tidak pas setelah imsak keluar. Di sini ada ibarat gini ya, di dalam kitab Bajuri tadi yang saya bawa ini, walau kana mujami'an inda tulu'il fajri, orang pas bersenggama dengan istrinya semisal itu pas tulul fajri, fajar muncul, tapi fanaza halan, seketika dia mencabut alat kelaminnya, seorang laki-laki tadi, suaminya, maka soha saumuh, puasanya sah. Yang penting dicabut seketika, jangan ditunda-tunda menunggu inzal. Pokoknya sudah atau belum, cabut saja ketika sudah tulul fajr. Ini padahal sudah pas pas dengan tulul fajri, apalagi imsak sebelumnya. Kemudian ketika dia inzal setelah itu, berarti setelah dicabut tulul fajri bersamaan dengan tulul fajri, setelah itu ternyata dia inzal, dia keluar mani. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Jawabannya tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena inzal yang membatalkan itu jika inzal an mubasyaratin. Terusannya ibarat tadi, wa in anzala soha saumuhu wa in anzala. Ini terusannya ibarat tadi. Jadi orang yang bersenggama bersamaan dengan tulul fajri, terbitnya fajar, dia seketika melepas alat kemaluannya, alat kelaminnya, maka soha saumuhu, puasanya sah, wa in anzala, walaupun setelah itu dia mengeluarkan sperma. Kenapa? Litawalludihi minal mubasyarah al mubahah wa illam yansi halat lam yasihha saumuhu. Beda halnya ketika dia tidak seketika mencabut alat kelaminnya, ini tidak ngenteni inzal urung puas paman, ini nggak boleh. Jadi yang membatalkan puasa yaitu al inzal an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhraji biyadihi aw ghaira
muharramin ka ikhraji bi yadi zaujatihi aw jariyatihi wahtaroza bi mubasyaratin an khurujil mani bil ihtilami fala iftara bi jazm. Intinya qayyid inzal atau keluar mani itu dapat membatalkan puasa jika dilatar belakangi adanya mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Mubasyarah itu masul basyarah bi ghairi haid. Itu di kitab Bajuri halaman berapa? Di kitab Bajuri untuk yang masalah jima tadi yang bertepatan dengan tul fajri ini itu di halaman 290. Jangan lupa ya, cetakan Al-Hidayah. Bukan Bajuri. Bukan cetakan Bayrut Mubanon. Jadi halaman 290. Untuk yang inzal, khusus yang membahas inzal ini 292. Yang khusus membahas inzal itu inzal sing an mubasyaratan ay masil basyarah bi ghairi hailin. Jadi bisa saya simpulkan terkait pertanyaan kedua dari sahabat Saifuddin Zuhri bahwasanya inzal yang keluar setelah bersenggama tadi, hubungan suami istri tadi, ketika keluarnya itu tanpa mubasyarah maka tidak membatalkan puasa. Dan tapi kalau ternyata tetap dilanjutkan, waktu itu satu dilanjutkan dan inzalnya itu dengan mubasyarah, maka itu yang membatalkan puasa. Dan ini ada mungkin salah satu perkara yang membatalkan puasa, tetapi yang hukumannya ketika dilakukan dengan sengaja, ketika dilakukan dengan sengaja ini hukumannya tidak hanya mengkodok saja ya. Kalau umpama seseorang suami istri atau bukan suami istri lah, pokoknya melakukan hubungan suami istri di siang bolong bulan puasa atau masa puasa, ini kalau tidak salah hukumannya atau tidak hanya mengkodok tapi plus membayar kafarat. Bayar kafarat yaitu ya plus dosa juga. Plus dosa. Termasuk dosa besar. Ini yang memang paling agak aneh memang dalam syariat kita, kadang perkara yang mubah itu bisa menjadi haram. Padahal bersenggama dengan istri itu kan halal istrinya sendiri. Tapi kalau di siang hari Ramadan haram hukumnya. Kalau yang membatalkan puasanya itu bersenggama tadi. Ya. Kalau minum dulu baru bersenggama. Jadi itu membatalkan puasanya itu ada kafaratnya, ada dendanya. Kalau yang membatalkan puasa itu kan bersenggama itu tadi. Tapi kalau minum dulu suami istri tadi baru bersenggama, apakah kafarnya sama? Ini berbeda ya, berbeda. Al-mujib liputlanis saum, yang menyebabkan batalnya puasa itu apa? Cuma ketika dia setelah minum kok tetap melakukan senggama, dia tetap dosa. Karena orang yang dalam puasa Ramadan, walaupun dia sudah batal itu tetap wajib imsak. Nggak boleh makan seenaknya, pamane. Ada sebagian orang pagi-pagi bukan lupa, memang sengaja untuk ke warung. Kemudian setelah itu agak bagaimana, akhirnya dia seenaknya sendiri. Saya sudah tidak puasa, yang penting saya ini sudah tidak puasa, berarti saya sudah bisa seenaknya sendiri umpamanya. Ini nggak boleh. Orang yang sudah batal di siang hari Ramadan tetap wajib imsak sampai buka puasa, ini beda halnya. Berarti dia tetap dosa. Tapi karena iftornya itu sebab minumnya, bukan sebab jimaknya, ya. Pertama berarti dihukumi batal sebab jima, ya, sebab jima. Kemudian masalah iqaq atau jima ini tetap mewajibkan membayar kafarah ketika kita mengikuti pendapat sebagian mazhab itu memang tidak mengkhususkan iqaq saja yang mewajibkan kafarah. Pendapatnya mazhab siapa? Mazhab Hanafi atau siapa itu? Itu yang penting iftar fi nahari Ramadan itu tetap mewajibkan kafarah karena hadku hurmati Ramadan. Tapi kalau mazhab kita khusus yang mewajibkan kafarah adalah bersenggama, karena sesuai dengan teks hadis, yaitu dimulai dari ada orang Arabi yang lapor kepada Rasulullah bahwa auqatu fi nahari Ramadan, saya melaksanakan bersenggama dengan istri saya di siang hari, maka atik rokobatan dawuh kata Rasulullah, atik rokobatan, maka kamu harus membedakan budak sebagai kafarah samping wajib mengqadha.
Nah itu kalau madzhab kita menganalisa hadis tersebut khusus dalam kasus bersenggama. Tapi kalau madzhab yang lain utamakan hal-hal yang di situ ada unsur hadku hurmati Ramadan, baik itu makan, minum, bersenggama atau yang lain sebagainya, tetap wajib membayar kafarah. Oke, terima kasih. Nanti lebih detail lagi kita akan bahas di next session ini Ustaz ya. Oke. Kita lebih jelas lagi nanti di next session kita akan khusus membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan umum terjadi di keseharian kita. Tadi terkait membatalkan puasa ada memasukkan sesuatu lewat lubang yang sudah ada, lubang tujuh tadi itu tadi. Mama orang korek-korek kuping di siang hari Ramadan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya bersama Ustadz Taifur